Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anak, jumpa lagi dengan Bapak Mestuki di pelajaran PAI. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Giliran siapa hari ini yang mimpin doa? Siapa? Tony? Ya, silakan. Pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Namun sebelumnya, Bapak ingin mengulas materi minggu yang kemarin dengan sebuah pertanyaan. Dan yang bisa menjawabnya akan mendapatkan hadiah. Dengan syarat dia menjawab dengan cepat, tepat, dan benar. Pertanyaannya adalah, rukun percaya kepada kitab-kitab Allah termasuk rukun iman keberapa? Ya, Andika, rukun iman keberapa? Rukun iman yang ketiga. Bagus. Tepuk tangan semuanya untuk Andika. Baik anak-anak, Bapak akan mengulang dan mari kita baca bersama-sama. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikatnya. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitabnya. Yang keempat, iman kepada para rasulnya. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadarnya. Baik anak-anak semuanya, selanjutnya kita akan memasuki materi inti. Materi intinya, Bapak akan mulai dengan sebuah cerita. Ceritanya adalah, atau ada yang berani ingin membaca? Siapa yang ingin membantu Bapak untuk membaca cerita di papan? Ya, Adi, silakan Adi baca. Hendak pergi ke kota. Umumnya di kota, para pengendara mengenakan helm, membawa SIM dan memperhatikan aturan lampu lalu lintas. Namun, Ahmad tidak mengenakan helm dan tidak membawa SIM. Akhirnya Bapak polisi memberhentikannya. Saat hendak mau ditilang, Bapak polisi bertanya pada Ahmad, "Permisi Pak, Bapak mengapa tidak mengenakan helm? Dan tolong Pak, SIM-nya dikeluarkan." "Mohon maaf Pak, saya ingin tanya, mengapa saya harus menggunakan helm dan membawa SIM?" "Bapak, setiap para pengendara yang melintasi jalan raya, khususnya di perkotaan, wajib mengenakan helm. Yang Itu lain Pak, diharapkan tujuannya menyimak. agar Bapak selamat dan tidak merugikan para pengendara lain." Baik. Nah, itu anak-anakku sekalian, bahwasanya setiap pengendara wajib mengenakan helm dan memiliki SIM agar mereka selamat dalam berkendara. Begitupun juga anak-anakku semuanya, kita sebagai manusia yang Allah beri akal dan nafsu perlu pedoman petunjuk hidup. Kenapa perlu pedoman? Agar kita hidup di dunia ini tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana yang Allah perbolehkan, mana yang Allah larang, mana yang Allah sukai, dan mana yang Allah murkai. Untuk itu anak-anakku sekalian, kitab suci itu
penting untuk manusia sebagai pedoman hidup. Nah, anak-anakku sekalian, sudah tahu kan kalau kitab suci itu sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Selanjutnya, kitab sendiri itu apa sih? Kitab sendiri itu berasal dari bahasa Arab yang artinya buku atau tulisan. Sedangkan dalam kamus KBBI, kitab adalah wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulnya yang berupa pedoman, yang berupa petunjuk, sehingga dengan buku pedoman itu manusia dapat mengetahui tujuan mereka hidup di dunia. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan mempelajari ada berapa sih kitab suci yang Allah turunkan kepada Rasulnya, dan siapa saja Rasul yang Allah berikan kitab. Silakan disimak di slide ini. Ada 4. Bapak percaya dan yakin sebagian dari kalian pasti ada yang masih ingat sebuah lagu tentang beriman kepada kitab Allah pada waktu kita masih sekolah dasar dulu. Lagunya seperti ini. Kalau ada yang lupa, silakan dilihat. Lagunya, ada 4 macam kitab-kitab Allah yang diturunkan pada Rasul dan Nabinya. Yang pertama Taurat turun pada Nabi Musa. Yang kedua Zabur turun pada Nabi Daud. Yang ketiga Injil turun pada Nabi Isa. Yang keempat adalah kitab Al-Quran turun pada Nabi kita. Itulah anak-anakku semuanya kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada Rasul-Rasulnya. Nah, selanjutnya kita belajar apa sih isi dari kitab-kitab suci yang keempat tadi secara umum. Yang pertama kitab apa tadi? Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Taurat berisi tentang ini. Selanjutnya, kitab Zabur berisi tentang ini. Dan Al-Quran berisi tentang, dan kitab suci yang ketiga, kitab Injil berisi tentang ini. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran berisi tentang ini. Baik anak-anak, kita sudah mengetahui tentang jumlah kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Rasulnya. Nah, sekarang dalil nakli, yakni firman Allah dalam Al-Quran tentang Al-Quran. Mari kita dengarkan terlebih dahulu dan selanjutnya kita membaca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tidak bawa Al-Quran bisa dilihat di slide di atas. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumat
minadh dhulumati ilan nuri biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Artinya, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 16. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, hari ini kita sudah mempelajari kitab-kitab Allah dan Rasul-Rasulnya yang mendapatkan kitabnya, serta dalil tentang kitab suci itu sendiri. Nah, harapan Bapak, setelah kita mempelajari materi ini, kita mencoba merenungkan, menghayati bahwa kita hidup di dunia ini ada pedoman, ada arahan, ada aturan, ada kitab suci yang perlu kita amalkan isinya. Dan setelah kita mengetahuinya, kita juga menyampaikan kepada saudara-saudara, teman-teman kita. Itu anakku sekalian, sebelum Bapak menutup kelas kita hari ini, Bapak ada sebuah permainan. Permainannya adalah, aturannya adalah, kalau Bapak, aturan pertama, kalau Bapak mengatakan kitab Zabur, maka kalian berpasangan 2 orang. Kenapa? Karena kitab Zabur itu berada di urutan kedua. Kalau Bapak menyebutkan kitab Taurat ada di urutan keberapa? Ya betul, di urutan pertama. Maka kalian berdiri, kemudian kalian sendirian dan tidak boleh berpasangan atau tidak boleh membuat kelompok. Selanjutnya, kalau Bapak menyebutkan Al-Quran di urutan keberapa? Betul, urutan keempat. Maka kalian dengan cepat mencari pasangannya menjadi 4 orang. Nah, kalian harus bergerak dengan cepat ketika Bapak sudah selesai mengatakannya. Baik, pertama Bapak coba dulu kitab Injil. Ya cepat. Yang tidak dapat pasangan dia akan mendapatkan punishment. Lah Andi, kamu tidak dapat pasangan. Ya, nanti kamu dapat punishment. Tapi karena ini pertama percobaan, maka Bapak maafkan. Tapi yang kedua, nanti yang tidak dapat pasangan, tidak memahami aba-aba dari Bapak akan mendapatkan punishment. Kitab Taurat. Lah, kenapa kok kamu berpasangan? Kamu kitab Taurat ada di nomor berapa? Nomor 2? Bukan, kitab Taurat itu ada di pertama. Nanti kamu dapat punishment. Punishmentnya adalah menyebutkan kitab-kitab Allah di depan teman-teman kamu dengan keras. Terakhir, kitab Al-Quran. Ya, cepat. Ya, cepat. Ya, kamu yang tidak dapat pasangan, nanti kamu dapat punishment. Ya, alhamdulillah. Baik anak-anakku sekalian, kita baru saja sudah belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan minggu depan Bapak akan
kembali mengulas materinya dan akan menanyakan kepada kalian. Untuk itu harapan Bapak nanti di rumah di review lagi materi yang kita dapatkan hari ini. Dan agar kita mendapatkan keberkahan di pembelajaran ini, marilah kita tutup dengan membaca doa bersama-sama. Siapa yang mimpin doa hari ini? Ya silakan pimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anak, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan sampai ketemu kembali. Dan demikian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.